Bab 4 Grup elit Berzelius mengangkat jari telunjuknya dan mengayunkannya ke setiap petugas yang ada di tempat itu. Kamu, kalian. Semuanya mati hari ini. Penjara kota T yang besarnya 160.000 meter persegi, diratakan sampai ke tanah. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan untuk berbuat seperti itu. Karena cuti kerjanya selama 3 tahun sudah berakhir. Karena dia adalah Berzelius Max, orang yang membuat seluruh dunia tunduk padanya. Benar, ucapannya itu bukan bualan seperti yang mereka semua anggap selama ini. Orang-orang itu bisa dengan mudah dia habisi dalam waktu kurang dari 10 detik saja. Meratakan penjara kota, itu hal yang sangat mudah baginya. Dia punya banyak anak buah yang bisa melakukan itu dalam kurun waktu 1 hari saja. Pemimpin kelompok itu terdiam sesaat, lalu mendengus dan tertawa, hahaha. Dasar bocah. Karena takut mati, jadi segila itu ya. Meratakan penjara sampai ke tanah? Halo. Lihat dulu dan kamu ini siapa? Lintah di keluarga Sanders, makan aja dikasih, mau sok jadi jagoan. Gak usah mimpi. Selesai berbicara, petugas yang ada di situ segera menangkap Berzelius. Mereka mengeluarkan tongkat listrik mereka, lalu memukulnya ke lengan Berzelius. Tidak ada yang berani menghentikan para petugas melakukan ini, termasuk Harmony, istrinya. Semua hanya menonton sambil menggelengkan kepala mereka. Saat tongkat listrik itu berada 30 cm jauhnya dari lengan Berzelius, Berzelius melakukan tendangan berputar kepada petugas itu sampai terhempas beberapa meter ke belakang. Petugas itu sampai mengerang kesakitan, memegangi perutnya sembari menahan rasa sakit yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Semuanya terkesiap melihat kejadian ini. Si sampah ini berani menendang seseorang dari bagian pemerintahan. Apakah dia tidak takut dengan yang namanya kematian? Atau mungkin laki-laki itu sudah sepenuhnya gila? Berani-beraninya kamu menyerang petugas kepolisian. Petugas lainnya yang melihat hal ini, bergeming di tempat. Mereka memandangi kawan mereka yang kesakitan berdiri. Salah seorang dari mereka berkata, bajingan. Cari mati kamu ya. Para petugas itu merasa percaya diri bisa menghabisi Berzelius, tidak hanya karena satu lawan beberapa orang, tapi juga karena mereka sudah jauh lebih terlatih dibandingkan orang biasa. Bunuh dia. Pukul aja sampai mati, seru Houston dari belakang. Dia tersenyum ke arah Berzelius, memikirkan bagaimana laki-laki itu memuntahkan darah, sembari menunggu ajalnya. Sayang, senyuman itu hanya berlangsung selama 3 detik saja. Apa yang dilihatnya setelah itu sangat mencengangkan. Bak, buk, bak, buk. Dalam waktu 5 detik saja, semua petugas yang ada di tempat itu tergeletak di tanah. Masing-masing tumbang hanya dengan 1 pukulan saja dari Berzelius. Kedengarannya tidak meyakinkan, tapi benar itu yang barusan terjadi. Hal ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk orang sekelas Berzelius. Metus semua orang sekarang tertuju pada Berzelius. Loh, kok? Kenapa tiba-tiba dia bisa sekuat ini? Bukankah Berzelius yang selama ini mereka ketahui adalah orang lemah yang tidak berguna? Mana mungkin laki-laki itu menjadi super kuat, melawan beberapa petugas terlatih secepat kilat. Hanya dalam waktu sekejap saja. Apa-apaan ini? Bocah ini cari mati ya, ujar pemimpin kelompok itu yang kemudian mengeluarkan pistol di pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Berzelius. Sekarang kamu berkhayal jadi apa? Tuhan, aku kasih kamu 3 detik, taruh tanganmu di kepala, lalu berlutut di lantai. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan itu berubah mencekam. Semuanya ketakutan membayangkan kepala Berzelius bolong dan darahnya menyiprat kemana-mana. Mereka serempak mencari perlindungan, agar tidak terkena cipratan darah itu. Habislah sudah riwayat Berzelius, tidak mungkin laki-laki itu bisa lepas dari situasi ini. Itu yang dipikirkan semua yang ada di dalam ruangan itu. Tendangan dan pukulan mungkin masih bisa ditangkis laki-laki itu, tapi mereka
Tidak yakin Julius bisa mengelak tembakan peluru yang kecepatannya setara dengan kecepatan suara. Pak, nggak usah banyak omong deh, selah Houston. Dia ini cuman putus asa, langsung aja patahin kakinya. Nggak ada yang peduli juga kalau si sampah ini mati benar, tidak ada yang peduli dengan Julius. Setidaknya itu yang dipikirkan Houston. Julius berdiam diri di tempatnya berdiri. Dia memandang semua orang dengan senyuman mengejek. Matanya lalu terpaku pada si pemimpin kelompok, pandangannya terlihat sedang mengolok-olok laki-laki itu. Marah melihat ekspresi di wajah Julius, si pemimpin kelompok segera mengarahkan moncong pistolnya ke lutut Julius. Dia mengekang pistolnya lalu. Klak, klak, klak. Suara langkah kaki belasan orang bersepatu bot memenuhi lorong tempat itu. Bumi serasa bergetar di setiap langkah mereka. Setiap detiknya, suara itu menjadi semakin keras, mendekati ruangan di mana Julius dan yang lainnya berada. Benar saja, sekelompok pria jantan berseragam hijau gelap berhenti di depan pintu ruangan itu. Wajah mereka terlihat serius dan tegas. Bak tentara senior yang sudah berkali-kali diturunkan ke medan perang, aura membunuh mereka begitu kuat, sampai bulu kuduk. Semua orang yang melihatnya berdiri tegak. Ke-18 tentara itu memfokuskan mata mereka pada Julius, yang sedang menaruh tangannya di dalam kantong celana sembari tersenyum mengejek. Saking semangatnya, mereka sampai tidak bisa berkata-kata melihat laki-laki itu. "Siapa kalian?" seru si pemimpin kelompok sembari menatap mereka. "Kalian ngapain di sini?" Tiba-tiba tentara-tentara itu menyerobot masuk ke dalam ruangan. Di bawah kepemimpinan kapten mereka dan Wade, mereka serempak memberikan hormat kepada Julius, yang saat itu sedang ditodong pistol. Kemudian, dengan suara tegas dan lantang, mereka berkata dengan serempak, "Siap. Kapten prajurit kelas A nomor 1, tim khusus HX007, grup elit, menyambut kedatangan Anda." "Siap." Wade Johnson, prajurit kelas A, tim khusus HX007, grup elit, menyambut kedatangan Anda. "Siap." Pemandangan tentara memberi hormat memang sudah biasa, tapi kenapa mereka merinding melihatnya? Harmony menatap para tentara itu dengan tatapan kosong. Begitu juga dengan Houston dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar, melihat bagaimana tentara-tentara kekar itu memberikan hormat mereka kepada Julius. Siapa mereka? Grup elit. Apa-apaan? Prajurit kelas A? Kenapa kalian hormat ke Julius si sampah ini? Tanya Houston kebingungan. Namun sesuatu melintas di dalam benaknya. Pantas saja Julius tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali tadi, bahkan setelah diancam dengan pistol sekalipun. Rupanya laki-laki itu sudah mengundang mereka untuk ikut berpura-pura menjadi tentara. "Hahaha, pintar juga siasatmu," Julius ujar. Houston memuji Julius. "Kamu undang mereka ini untuk berpura-pura jadi tentara elit? Memangnya aku sebodoh itu?" "Hah. Dasar bodoh, sayang sekali, justru Houston lah yang bodoh. Dia tidak tahu betapa kuatnya identitas orang yang selalu dia ejek itu. Kalau dia dari awal tahu, mungkin sekarang laki-laki itu sudah berbalik berlutut kepada Julius meminta pengampunan darinya." Si pemimpin kelompok perlahan mengembalikan pandangannya kepada Julius. "Taruh tanganmu di belakang kepala, beraninya kamu menodong dia," seru sang kapten memarahi si pemimpin kelompok. "Kamu siapa?" tanya si pemimpin kelompok kembali. "Kalau kalian menghalangi pekerjaanku, aku bakal bawa kalian semua ke penjara juga bareng." Orang ini di tengah keributan ini, Harmony diam-diam merasa kecewa dengan Julius. Laki-laki itu ternyata sudah merencanakan semua ini, merekrut orang untuk berpura-pura sebagai tim khusus. Orang seperti dia, mana mungkin kenal jajaran orang-orang penting? Apalagi di dalam militer, koneksi apa yang dimilikinya? Tidak ada. Cih Seng, kapten terkekeh melihat kartu identitas yang tergantung di leher si pemimpin kelompok. Pusat manajemen kota T. Dia mengambil kartu identitasnya sendiri dan melemparnya ke depan si pemimpin kelompok. "Sana, pakai matamu baik-baik,
Bakal, siapa aku dasar, mencoba berlagak berkuasa, tapi dengan tanda pengenal palsu. Pusat manajemen kota? Apakah ada departemen seperti itu di dalam kota T? Sepertinya tidak ada. Si pemimpin kelompok mendengus melihat Sang Kapten menyombongkan dirinya. Namun, detik berikutnya, semuanya berubah. Saat dia melihat ke kartu identitas yang tergeletak di lantai, dia memicingkan matanya berkali-kali, mengira apa yang dilihatnya salah. Bab 5 ini. Apakah ini benar? Orang-orang inilah yang sudah membuat gempar seluruh dunia 3 tahun yang lalu. Merekalah tentara-tentara yang kekuatannya ditakuti seluruh dunia. Semua orang di dalam negara ini tahu siapa mereka. Begitu juga dengan orang-orang di luar negeri. Gimana, tanya Houston sembari menyondongkan badannya ke depan, berusaha melihat lebih jelas kartu nama yang dilempar Sang Kapten. Dia lalu sengaja membuat ekspresi terkejut, walaupun tidak benar-benar terkejut. Wow! Grup elit kelas dunia? Takut banget gila melihat ekspresi di wajah Julius masih tidak berubah. Harmony pun menjadi semakin kesal. Kamu masih nggak tahu. Perbuatanmu ini konyol banget. 1. Kamu sewa orang-orang ini buat berpura-pura jadi tim elit kelas dunia. 2. Kamu bikin identitas palsu supaya meyakinkan. 3. Kamu udah nggak menghormati Houston. Aku muak sama kamu. Sesudah berbicara, Harmony mengambil tasnya dari atas meja dan melangkahkan kakinya menuju pintu. Sebaiknya dia kabur dari tempat ini sebelum masalah ini menjadi semakin rumit. Dia takut tindakan bodoh Julius ini akan berpengaruh padanya sehingga tidak ada orang lagi yang mau membantu perusahaannya. Bagi Harmony, perusahaan keluarganya jauh lebih penting dibandingkan si sampah Julius, suaminya sendiri, yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya. Dor. Tiba-tiba suara pistol ditembakkan ke lantai terdengar menggema di dalam ruangan itu. Dor. Si pemimpin kelompok yang tadinya ingin menangkap Julius, segera melangkah mundur ketakutan. Saking takutnya, dia sampai tidak melihat ke belakang dan terantuk meja. Dia terjatuh membentuk posisi berlutut di hadapan Julius. Maaf, seru orang itu sembari menampar pipinya sendiri. Saya minta maaf karena nggak tahu siapa Anda, Tuan. Saya terlalu bodoh. Maafkan saya. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam mendengar permintaan maaf laki-laki itu. Termasuk Harmony yang menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat si pemimpin kelompok dari pusat manajemen kota berlutut kepada Julius. Houston yang dari tadi tersenyum mengira dirinya sudah menang, sekarang terpelongo melihat hal ini. Beberapa orang lainnya mulai membuka mulut mereka. Dia, kenapa kamu ngapain? Kartu ini palsukan. Kamu, seru Houston panik. Sebelum kalimatnya selesai, si pemimpin kelompok mendongakkan kepalanya dan berseru dengan suara gemetar, diam kamu sialan. Palsu dari mana? Hah? Kamu mau aku mati? Kartu identitas mereka itu asli, mengerti kamu asli? Dari raut wajah si pemimpin kelompok yang ketakutan setengah mati, sepertinya yang dikatakannya memang benar. Tentara-tentara ini, bukan tentara biasa. Kok bisa? Tanya Houston pelan, kepalanya mendadak pusing. Julius kan orang rendahan, kok bisa dia kenal orang-orang semacam ini? Bak. Sang Kapten menendang si pemimpin kelompok yang berlutut sampai terguling beberapa meter ke belakang dan berkata, aku bakal lapor ke menteri soal perbuatanmu ini. Pergi sana bye-bye, Pak. Saya pergi sekarang juga, jawab si pemimpin kelompok yang kemudian lari terbirik-birik meninggalkan ruangan itu. Pandangan Sang Kapten kemudian beralih ke Julius. Nada bicaranya seketika berubah sopan. 3 tahun? Kami kira kami nggak akan pernah bertemu Anda lagi. Saya, Julius menepuk-nepuk pundak Sang Kapten dan berkata, kita mengobrol di luar aja ya. Udah, kita semua keluar dari sini aja. Belasan pasang mata memandang Julius tanpa berkedip. Apa yang mereka alami barusan terasa sangat tidak nyata, seperti mimpi. Bukankah
Ini Julius Max, menantu dari keluarga Sanders, istri Harmony Sanders yang terkenal tidak berguna itu. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini dan mereka tidak mengetahuinya? Sebenarnya siapa Julius Max ini? Julius berhenti, seru Harmony mencoba menghentikan langkah suaminya. Kamu kok bisa tahu orang-orang ini? Kamu ini siapa sebenarnya? Cih, balas Julius yang kemudian menundukkan kepalanya. Dia menaruh satu tangannya ke dalam kantong celana sambil menatap perempuan itu dengan tatapan mengejek. Hahaha. Aku cuman anjing, sampah, brengsek yang selama ini dihina-hina keluargamu. Tapi oops, tiba-tiba jadi raja dunia. Dia membalikan badannya dan melangkah keluar, sampai ketemu di kantor catatan sipil. Pernikahan mereka selama 3 tahun, hancur lebur hanya karena satu kalimat yang Harmony katakan. Satu cowok dari jalanan aja jauh lebih baik dari kamu. Harmony kebingungan mendengar jawaban Julius. Kalau memang benar Julius adalah penguasa dunia, kenapa dia rela dihina selama 3 tahun terakhir? Apa sebenarnya motif laki-laki itu? Apakah ada agenda rahasia yang tidak boleh diketahui orang-orang, sampai Julius mau menanggung beban yang begitu berat bagi satu orang selama 3 tahun lamanya? Gila. Dia tidak menyangka laki-laki itu sekuat ini. Si sampah Julius ternyata memiliki banyak misteri yang tidak orang-orang ketahui. Bahkan ini juga pertama kalinya dia mengetahui siapa Julius sebenarnya, walau masih belum sepenuhnya mengerti tentang hal itu. Otaknya masih berputar-putar, memikirkan rentetan kejadian yang baru saja terjadi. Mulai dari awal Julius menawarinya mobil mewah, membantu perusahaannya, bahkan sampai laki-laki itu mengatakan dirinya seorang raja dunia. Tidak mungkin. Kamu pasti masih nggak nyangka kan? Nggak apa-apa, anggap aja aku ini sampah, miskin, nggak punya uang, kamu puaskan dengan semua sebutan itu, kata Julius di dalam hatinya. Harmony. Dia menceraikan Julius hanya karena uang 2 miliar saja, padahal dia ribuan kali lebih berharga dari itu. Mulai hari ini, seluruh dunia akan mengetahui identitas Julius Max yang sebenarnya. Tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi, berpura-pura, menahan semua caci maki orang-orang. Julius Max yang sekarang adalah orang yang harus dihormati semua orang di dunia ini. Melihat kepergian Julius, Houston mengumpat di dalam hatinya. Dia sudah dipermalukan di depan teman-teman seangkatannya oleh laki-laki tidak berguna itu. Bagaimanapun caranya, dia harus mencari orang untuk bisa membunuhnya. Di lobi hotel, presiden direktur, para manajer dari berbagai departemen, dan karyawan yang bekerja di hari itu mengantar Julius pergi dengan sorakan dan tepuk tangan yang meriah. Mereka semua membungkukkan badannya 90 derajat ke arah iring-iringan mobil. Julius yang pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya aku bisa melihat idolaku pakai mata kepalaku sendiri. Ini bukan mimpi, kan kami sudah mencari Anda selama 3 tahun terakhir, bertanya-tanya kapan Anda kembali. Negara ini sudah sangat membutuhkan Anda, Kapten tim yang dulu Anda pimpin, orang-orang lama, mereka semua sudah nggak ada. Waktu mendengar berita hilangnya Kapten, satu pasukan musuh mulai menyerbu. Mereka menganggap Anda sudah tidak ada, dan negara Z menjadi sasaran empuk. Ke-18 tentara yang berdesakan bersama Julius di dalam satu mobil menyampaikan isi hati mereka masing-masing. Ada yang terharu, ada yang senang, ada yang geram dengan musuh-musuh mereka. Julius memandang ke arah luar jendela dan berkata, iya, udah 3 tahun. Dia menyembunyikan identitas aslinya, mengontrol emosinya sementara keluarga Sanders terus mengolok-oloknya. Semua itu cukup sampai hari ini saja. Kedepannya tidak akan seperti itu lagi. Anda, Sang Kapten terlihat ragu-ragu menyampaikannya kepada Julius. Saya dengar Anda menikah dengan putri keluarga Sanders dan jadi yang orang sebut-sebut suami pengikut istri ya? Saya nggak mengerti. Kenapa Anda mau menikahi perempuan seperti itu? Waktu saya dengar dia mencela Kapten, saya benar-benar emosi rasanya.
Julius tertawa kecil mendengar ucapan Sang Kapten, ternyata 3 tahun kerja kerasku nggak dihargai lebih dari kartu bank berisi 2 miliar, Harmony yang sekarang sama sekali tidak mirip dengan anak perempuan yang pernah menyelamatkannya dulu. Dia bahkan tidak mengingat kejadian itu. Janji yang dibuat dengan Julius dulu, Harmony juga sudah melupakannya, seakan-akan tidak pernah berjanji sama sekali. Kalau saja bukan karena kakek Sanders yang mengatakan, Harmony lah yang sudah menyelamatkannya, mungkin waktu itu dia akan mencurigai Harmony. Untung aja si Harmony mau bercerai dengan Anda, kalau enggak, Anda pasti sengsara tinggal dengan perempuan semacam itu seumur hidup, tambah Sang Kapten. Tapi, kenapa Kapten waktu itu tiba-tiba menghilang, tanyanya kepada Julius. Pandangan Julius seketika beralih kepada Sang Kapten. Karena, Bab 6 karena aku mau mundur dulu selama 3 tahun, dan hari ini hari terakhir. Kenapa kamu mau mundur dulu 3 tahun? Tanya Kapten yang penasaran dengan ucapan Julius. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Julius tidak ingin bicara banyak karena dia tidak bisa mengatakan alasan mengapa dia harus melakukan itu. Kapten pun mereda merasa penasaran di hatinya dan berkata, mereka yang di kota K sudah dapat kabar, sekarang mereka lagi tunggu kepulanganmu di markas pusat. Sampai sekarang aku masih nggak bisa percaya akhirnya aku bisa nemuin kamu. Sekarang aku masih belum mau pulang. Julius langsung memotong pembicaraan Kapten tanpa menunggunya selesai bicara. Julius memiliki kebiasaan memasukkan tangannya ke dalam saku, dan di dalamnya dia meraba sebuah kartu bank. Kartu itu adalah kartu yang Julius ingin serahkan kepada Harmony di hotel. Seluruh anggota tim terkejut mendengarnya dan serempak menoleh ke Julius. Kenapa? Semua orang sudah nunggu-nunggu kamu pulang. Iya, ayo kita pulang sama-sama. Negara Z masih butuh kamu, dan masih banyak anggota yang butuh kamu sebagai panutan mereka. Aku mohon pulanglah bareng kami. Kalau memang sudah waktunya untuk pulang, aku pasti pulang. Sekarang tolong antar aku ke rumahnya keluarga Sanders. Tapi Kapten hendak mengatakan sesuatu, tapi dia menarik kembali kata-katanya saat melihat tatapan Julius kepadanya. Lantas 18 mobil off-road yang super mahal dan super langka diikuti oleh beberapa Rolls-Royce di belakang berangkat menuju ke lokasi tempat kediaman keluarga Sanders berada. Di saat itu pula keluarga Sanders sedang mengadakan pesta makan-makan di rumah. Mereka mengundang Ricky Bong ke rumah karena kondisi perusahaan mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Ricky Bong adalah seorang pria mapan yang sudah berusia 30 tahun lebih. Dia bekerja di instansi pemerintah dan memiliki pangkat yang tinggi. Ricky, kamu masih muda tapi sudah sukses. Ya, Ricky, aku dengar kamu baru ganti mobil baru yang harganya sampai miliaran ya. Aduh. Senang banget deh kalau bisa punya menantu sehebat kamu. Kala itu Ricky berada di kursi tengah dan mendapat pujian dari seluruh anggota keluarga Sanders. Mana ada. Suaminya Harmony juga nggak kalah hebat kok bisa nafkahin keluarga, ujar Ricky merendah diri. Apanya yang hebat? Mana ada Julius menafkahi keluarga Sanders. Setiap hari kerjanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan hanya bisa mengandalkan orang lain untuk hidup. Aduh, kalau ngomongin orang nggak guna itu aku jadi kesal, deh. Apa bagusnya sih dia? Kerjaannya cuma malas-malasan doang. Aku nggak ngerti deh kenapa waktu itu kakek kenapa mau jodohin Harmony sama dia. Mungkin sudah tua jadi pikun kali, ya. Tapi untung saja selama 3 tahun ini Harmony belum pernah tidur sekamar sama dia. Seumur hidup aku cuma berharap Harmony bisa menikah sama cowok kayak kamu. Ibunya Harmony, Letty, tak henti-hentinya menjelek-jelekan Julius dan memuji Ricky. Sebagai mertua, dia bukan hanya menghina menantunya sendiri di depan orang lain, tapi bahkan mengatakan bahwa Julius tidak berguna serta memberi kode kepada Ricky untuk mendekati Harmony. Ini adalah penghinaan yang amat sangat besar bagi harga diri Julius. Tante,
Aku juga nggak sehebat itu, kok. Aku cuma beli mobil yang harganya miliaran doang. Oh iya, ngomong-ngomong suaminya Harmony sehari-hari bawa mobil apa? Seketika seorang wanita yang duduk di samping Leti pun langsung angkat bicara, si sampah itu beli mobil. Sepeda listrik saja beli bekas. Dia kerja seumur hidup juga nggak bakal sanggup beli satu ban mobil. Leti tampak tidak senang mendengar sindiran dari saudaranya sendiri. Namun ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk membela diri, tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan yang amat mengejutkan di luar. Berak Leti mendadak bangkit dari kursinya dan memandang keluar rumahnya. Dia melihat ada begitu banyak mobil di depan rumahnya, atau lebih tepatnya mobil-mobil super mahal dan super mewah seharga miliaran yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Kalian semua cepat lihat di sana. Itu, buset, Rolls Royce. Banyak banget 18 mobil yang ada di depannya. Itu mobil apa? Kok kelihatannya lebih mewah dari Rolls Royce? Tapi kenapa rasanya mereka kayak mengarah kemari? Ya, sahut Leti sembari menunjuk ke jalan di depan rumahnya. Di sana sebaris mobil mewah sedang mengarah ke rumah keluarga Sanders. Para saudara Leti pun lantas menoleh ke arah Leti menunjuk. Gila, mobilnya keren banget, cepat kita lihat keluar ya. Kayaknya mereka beneran ke arah sini. Ricky juga pergi ke pintu masuk dan melihat barisan mobil Jeep Hawk Rider tersebut berbaris rapi di bawah pantulan cahaya matahari. Di belakangnya turut disertai beberapa mobil Rolls Royce. Itu ada 1, 2, 3, ada 18 mobil. Gila, banyak banget. Itu kayaknya plat nomor kota K. Ya Tuhan. Oh my god. Kalian cepat lihat plat mobilnya 0000. Semua mobil platnya 0000. Gila. Kayaknya mereka memang jalan kemari, tapi kita kan nggak kenal orang dari kota K. Kenapa mereka malah ramai-ramai ke rumah kita? Memangnya mereka mau cari siapa? Tentunya keluarga kecil macam mereka tidak ada kenalan dengan orang besar. Tapi mobil-mobil itu benar-benar mengarah ke mereka. Tapi siapa orang yang berada di dalam mobil tersebut? Ricky pun belum pernah dalam seumur hidupnya melihat pemandangan yang begitu megah. Bayangkan saja, 18 mobil Jeep Hawk Rider Limited Edition Super duper mahal dan super duper langka yang sama persis berjejer membentuk barisan. Dan semua plat mobilnya juga bertuliskan 0000. Menjadi sebuah pertanyaan orang sepenting apakah yang berada di dalam mobil tersebut? Ricky, mereka kemari mau cari kamu, ya, tanya Leti. Mencari Ricky? Mustahil. Mana mungkin dia kenal dengan orang sehebat itu. Meskipun dalam hati dia berpikir begitu, tapi Ricky masih berani sesumbar. Aku punya sih teman yang bawa Jeep Hawk Rider, tapi aku nggak tahu yang di dalam itu temanku atau bukan. Seketika itu semuanya langsung menoleh ke Ricky. Wah, jauh banget ya bedanya Ricky sama Julius. Kok bisa ya beda jauh begitu? Bingung aku kapan ya suaminya Harmony bisa bawa mobil semahal itu. Aku juga mau, ujar adik iparnya Leti. PFFT. Tiba-tiba wanita yang berada di samping Leti, yang tidak lain adalah tantenya Harmony, berkata, bawa mobil semahal itu? Kalian bisanya cuma berhayal. Orang nggak guna kayak Julius beli mobil box rongsokan saja nggak sanggup. Mana pantas dia bawa mobil mahal begitu. Meskipun Leti sangat memandang rendah Julius, namun kata-kata yang terucap dari mulut saudara-saudaranya tetap saja membuat Leti tidak senang. Bagaimanapun juga, Julius tetap menantunya. Putri yang selalu Leti bangga-banggakan bisa-bisanya menikah dengan sampah tak berguna yang bahkan mobil saja tidak sanggup dia beli. Brum, mereka datang 18 mobil Jeep Hawk Rider yang harganya selangit bahkan lebih mahal daripada rumah itu secara serentak berhenti tepat di depan mereka. Datang, mereka beneran datang kemari. Cepat, Ricky, ayo. Turun, sambut mereka. Anggota keluarga Sanders berbondong-bondong menyambut dengan gelagat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.